Oke, bagian terakhir itu adalah bagian dalam penentuan saldo. Nah, saat menentukan saldo, kalian di kolom neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, itu jumlah saldo yang di bawahnya harus sama. Tapi saat seperti yang saya bilang tadi, setelah semua kolom kalian isi, itu kan harus dibikin saldonya. Nah, saat untuk laba rugi dengan neraca, itu tidak sama, nggak apa-apa. Karena memang dari sinilah kita menghitung laba atau rugi perusahaan. Nah, setelah kita mengerjakan kertas kerja, kita sudah bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Caranya gimana? Perhatikan ini sebagian sudah saya sembunyikan kolomnya. Jadi perhatikan ini yang saya kasih warna merah ini, saya akan kasih warna merah, itu adalah saldo terakhir dari laba rugi kolom debit dan kredit itu ada 13.000, kemudian neraca itu di debit ada 20.600 dan di kredit itu ada 13.050. Nah, caranya yang pertama, ini kan berbeda nih. Silakan kalian kurangkan. Kalau di laba rugi berarti kan lebih yang kalian kurangkan itu adalah kredit dikurangkan debit. Cari hasilnya berapa, kemudian debit untuk yang neraca, debit kurangkan kredit, cari hasilnya berapa. Kalau hasilnya sama, berarti pengerjaan kalian sudah betul. Dan itu nanti akan kalian isikan di sini. Cara mengisinya gimana? 13.000 kurang 5.450, katakan dia hasilnya 9. Ini hanya ecek-eceknya aja ya. Ini hanya nanti jawaban betulnya silakan kalian kerjakan. Kemudian anggapannya 5.450 tambah 9 itu adalah 13.000. Sudah? Nih 13.000. Ini dia sudah 13.000 juga. Berarti kan sudah sama. Nih. Ini kan berarti kan sudah sama. Ini 130.000. 13.000. Ini juga 13.000. Nah, berlaku juga untuk neraca. Kalau dikurangkan ini dengan ini, hasilnya harus juga 9. Maka letakkan di bawah sini 9. Kemudian hasilnya itu juga harus sama. Di sini 20.600, di sini juga harus 20.600. Begitu seterusnya. 20.600. Sudah. Nah, jadi yang di sini inilah yang disebut hasil yang sama, inilah yang disebut sebagai laba usaha. Ini laba usahanya sebesar Rp9. Ini hanya sekadar contoh, nanti kalian cari berapa jawaban yang betul. Nah, kenapa Bu disebut laba? Jadi kalau misalnya nanti di sini itu juga laba. Nah, kriterianya kalau di laba rugi, kolom yang dikredit itu kan pasti kolom pendapatan. Ini, pendapatan ya pasti akan dikredit karena laba rugi itu tadi untuk pendapatan dengan beban. Nah, kalau pendapatannya di laba rugi itu lebih besar daripada beban atau kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, maka perusahaan mengalami laba. Kalau kolom kredit lebih kecil daripada kolom debit, maka perusahaan mengalami rugi. Sama juga kayak di neraca. Jadi harus dilihat dua-duanya. Kalau di neraca kolom debit lebih besar daripada kredit, maka dia laba. Kalau kolom debit lebih kecil daripada kolom kredit, maka dia akan mengalami rugi. Ini untuk neraca. Ini untuk neraca. Dan yang ini untuk laba rugi. Sudah, ini untuk laba rugi, ini untuk laba rugi. Nah, kemudian kalau dia laba, pasti dia akan menambah yang namanya laba dan akan menambah modal. Kalau rugi akan mengurangi modal. Nah, sudah selesai pengerjaan kertas kerja. Hanya sesimpel itu. Jadi, kalau mengerjakan kertas kerja itu memang harus harus teliti. Jadi kalian kalau bisa untuk memindahkannya, apalagi nanti memindahkan ke sini, kalian sekali jalan, jangan laba rugi dulu gitu. Bikin aja sekali jalan, kas itu neraca masuk ke sini. Begitu seterusnya. Sudah. Jadi dari sini kita sudah langsung bisa mengerjakan laporan keuangan dan sebenarnya ini juga termasuk laporan keuangan. Setelah selesai kertas kerja, kita akan membuat yang namanya laporan keuangan sama seperti yang kemarin sudah dibuat untuk persamaan dasar akuntansi. Silakan kalian kerjakan, cari ini berapa jawaban yang betul. Oke?